Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang hasil dari mini skripsi yang dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 3. Hukum pidana bukan hanya sekedar aturan hukum, ia adalah cerminan dari filosofi bangsa tentang keadilan, moral, dan tanggung jawab. Hari ini saya akan membagikan bagaimana dua paradigma besar, aliran klasik dan aliran positif, yang telah membentuk sistem hukum pidana di Indonesia kita, dan mengapa hal ini sangat penting untuk masa depan. Dengan aliran klasik, pada abad ke-18, pemikir seperti Cesare Beccaria menentang praktik penyiksaan dan hukuman yang kejam, memiliki visi baru. Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kebebasan kehendak. Nah, dari sini lahirlah prinsip-prinsip fundamental yang masih kita gunakan hari ini, yaitu nullum delictum nulla poena sine lege, yang artinya tidak ada perbuatan tanpa undang-undang, dan proporsionalitas hukuman, yaitu hukuman harus sesuai dengan delik, dan legalitas, yaitu kepastian hukum dan predictability. Nah, prinsip-prinsip ini adalah fondasi pasal 1 KUHP kita dan menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia dari kewenangan. Di abad ke-19, kritik baru muncul. Cesare Lombroso dan tokoh-tokoh lainnya mengatakan, tunggu, aliran klasik terlalu idealistik. Kejahatan bukan hanya pilihan bebas, ia juga produk dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Aliran positif menggeser fokus dari pembalasan menjadi pencegahan dan rehabilitasi. Bukan hanya bertanya apa hukumannya, tetapi mengapa dia melakukan ini atau bagaimana cara memperbaikinya. Nah, pendekatan ini membuka pintu untuk memahami pelaku kejahatan secara holistik dan ilmiah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita mewarisi KUHP dari Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht tahun 1918. KUHP ini mencerminkan aliran klasik dengan prinsip legalitas yang ketat. Nah, tapi seiring waktu, terutama setelah kemerdekaan, kita mulai mengadopsi unsur aliran positif yang bisa dilihat pada Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1995 berbicara tentang resosialisasi bukan sekedar hukuman, dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak tahun 2012 mengutamakan restoratif justice, dan Undang-Undang Narkotika tahun 2009 mengakui rehabilitasi untuk pengguna narkotika. Pembaruan KUHP yang disahkan pada tahun 2022 adalah bukti nyata dari upaya sintesis ini. KUHP baru mencoba menjembatani kedua aliran, yaitu dari aliran klasik mempertahankan asas legalitas dan proporsionalitas, dan kepastian hukum tetap menjadi prioritas, dan dari positif, yaitu memperkenalkan pidana bersyarat, kerja sosial, dan diversi, dan menekankan asas ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai upaya terakhir, dan fokus pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum pidana kita sedang berkembang menjadi lebih manusiawi dan ilmiah. Nah, tetapi kita menghadapi tantangan baru di era digital, yaitu cybercrime, terorisme, kejahatan terorganisir. Bentuk-bentuk kejahatan ini tidak bisa menjelaskan dengan aliran klasik saja yang berfokus pada individu rasional. Kita butuh pendekatan aliran positif yang empiris dan multidisipliner untuk memahami motivasi pola perilaku kejahatan baru ini. Di saat yang sama, nilai-nilai lokal kita seperti musyawarah, perdamaian adat, dan keadilan restoratif berbasis komunitas telah menjadi bagian dari solusi modern. Nah, jadi untuk kedepannya hukum pidana Indonesia harus membangun 3 pilar, yaitu 1, kepastian hukum, yaitu dari aliran klasik; 2, keadilan sosial dan rehabilitasi, yaitu dari aliran positif; 3, nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, yaitu dari identitas Indonesia. Nah, hukum pidana bukan hanya tentang menghukum, ia harus melindungi masyarakat, membina pelaku, dan menghormati hak asasi manusia, dan semuanya sekaligus. Nah, dengan memahami akar historis kedua aliran ini, kita dapat membangun sistem hukum pidana yang lebih adaptif, ilmiah, dan berkeadilan untuk menghadapi
tantangan abad ke-21. Nama saya Reynaldi Hartman dengan NIM 205230264. Masuk ke perbedaan mendasar antara teori aliran klasik dan aliran positif dalam hukum pidana. Dalam sejarah hukum pidana, terdapat dua aliran besar yang membentuk cara kita memahami kejahatan, aliran klasik dan aliran positif. Keduanya sama-sama penting, tetapi melihat manusia dan kejahatan dari sudut yang sangat berbeda. Aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18 memandang bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak. Artinya, seseorang melakukan kejahatan karena ia memilih melanggar hukum. Oleh sebab itu, fokus utama aliran klasik adalah perbuatan, bukan pelakunya. Hukum dinilai dari apa yang dilakukan, apakah itu melawan undang-undang, dan apakah pelaku sadar atau lalai ketika melakukan tindakan tersebut. Prinsip-prinsip seperti asas legalitas, kesalahan, kepastian hukum, dan proporsionalitas lahir dari pemikiran klasik. Tujuan pemidanaan pun bersifat rasional sebagai pembalasan yang setimpal dan pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Berbeda dengan itu, aliran positif yang muncul pada abad ke-19 justru menolak konsep kehendak bebas. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi karena faktor biologis, psikologis, dan sosial yang membentuk seseorang. Karena itu, aliran positif tidak lagi fokus pada perbuatan, tetapi pada pelaku yang menyebab ia berbuat kejahatan. Pertanyaannya, bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi siapa pelakunya dan apa yang membuat berperilaku seperti itu. Dari sinilah muncul gagasan tentang pelaku berbahaya, faktor bawaan lingkungan, kriminogen, serta pendekatan ilmiah dalam mempelajari kejahatan. Tujuan pemidanaan pun berubah, bukan lagi membalas, tetapi merehabilitasi. Bukan lagi menghukum, tapi merehabilitasi. Memberikan treatment dan melindungi masyarakat dari individu yang dianggap berbahaya. Meskipun kedua aliran ini memiliki kelemahannya masing-masing, keduanya tetap memberi pengaruh besar pada hukum pidana modern. Sistem hukum saat ini tidak menganut salah satu aliran secara murni, tetapi menggabungkan keduanya. Prinsip legalitas dan kesalahan dari aliran klasik tetap digunakan, sementara gagasan tentang rehabilitasi, penelitian sebab-sebab kejahatan, hingga individualisasi pidana berasal dari aliran positif. Di Indonesia, keseimbangan ini terlihat berbagai kebijakan, mulai dari diversi untuk anak, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, hingga pidana tindakan bagi pelaku tertentu. Pada akhirnya, baik aliran klasik maupun positif sama-sama membantu menjelaskan mengapa sih kejahatan terjadi dan bagaimana negara seharusnya menanganinya. Perpaduan keduanya menjadikan hukum pidana lebih manusiawi, lebih ilmiah, dan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Pengaruh teori aliran klasik dan aliran positif terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia dapat dipahami melalui sejarah dan perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Sistem hukum ini kuat dipengaruhi oleh aliran klasik yang menekankan prinsip legalitas, proporsionalitas hukuman, dan kepercayaan pada kehendak bebas manusia sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Ini tercermin dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Namun, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial, elemen-elemen aliran positif mulai diadopsi dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Aliran positif yang menolak konsep kehendak bebas dan menekankan determinisme biologis, psikologis, dan sosial membawa paradigma baru yang memfokuskan pada rehabilitasi pelaku kejahatan dan perlindungan masyarakat. Contohnya adalah dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak yang mengakomodasi pendekatan restoratif justice dan Undang-Undang Narkotika yang mengedepankan rehabilitasi penggunaan narkotika. Pengaruh kedua aliran ini menjadi jelas dalam rancangan pembaharuan KUHP yang berusaha mengintegrasikan prinsip legalitas dan proporsionalitas klasik dengan pendekatan humanis dan rehabilitatif aliran positif.
Kebijakan hukum pidana di Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi pelaku kejahatan dengan perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Lebih jauh, kebijakan hukum pidana di Indonesia mencerminkan ketegangan antara paradigma retributif aliran klasik dan paradigma rehabilitatif aliran positif. Masyarakat menuntut hukuman tegas untuk pelaku kejahatan berat, sementara ada pula tuntutan untuk pendekatan yang lebih humanis, terutama bagi pelaku anak, wanita, dan pelaku dengan gangguan kejiwaan. Praktik peradilan pidana Indonesia juga menunjukkan tantangan dari implementasi kedua aliran ini, seperti masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang berlawanan kultural dalam pelaksanaan diversi dan restoratif justice. Selain itu, kebijakan pidana nasional kini menghadapi tantangan baru dalam merespon kejahatan digital dan transnasional yang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif dan multidisipliner, di mana teori klasik dan positif perlu disintesiskan untuk menghasilkan kebijakan pidana yang relevan dan efektif di era globalisasi. Dengan demikian, pengaruh teori aliran klasik dan aliran positif terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia sangat kompleks dan berlapis. Kedua aliran membentuk fondasi filosofis, normatif, dan praktis hukum pidana Indonesia yang terus berproses dalam menghadapi realitas sosial dan perkembangan zaman, dengan upaya yang terus-menerus untuk mensintesiskan kedua pendekatan agar sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih adil, manusiawi, modern, dan kontekstual sesuai karakter bangsa dan tantangan kejahatan kontemporer. Oke, nama saya Gabriel Arnold Sidik dengan NIM 205220321 dan saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan membahas tentang implementasi teori aliran klasik dan aliran positif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi, implementasi teori aliran klasik dan aliran positif dalam sistem peradilan pidana Indonesia itu terlihat di seluruh tahapan proses pidana. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, prinsip klasik seperti perlindungan hak tersangka, larangan penyiksaan, dan akses para penasihat hukum sebenarnya sudah menjadi dasar hukum. Tapi berbagai laporan masih menunjukkan pelanggaran sehingga prinsip due process belum sepenuhnya berjalan. Di sisi lain, pendekatan positif yang menekankan pemahaman sosial dan psikologis pelaku juga belum optimal, karena penyidikan masih berfokus pada pembuktian formal. Hanya pada perkara anak pendekatan ini terlihat melalui mekanisme diversi, meski implementasinya belum rata. Sedang di tahap penuntutan, jaksa cenderung berpegang pada pola klasik yang menekankan pemenuhan unsur dan kecukupan bukti. Pendekatan positif, seperti mempertimbangkan kondisi individual pelaku dan alternatif selain penjara belum terintegrasi dengan kuat. Kasus narkotika menjadi contoh paling jelas. Pecandu yang seharusnya direhabilitasi masih sering dituntut penjara. Padahal jaksa sebenarnya memiliki ruang diskresi seperti sponsoring dan tindakan rehabilitatif, namun penggunaannya tidak seragam antar wilayah. Pada tahap persidangan, hakim memiliki posisi untuk menggabungkan kedua teori. Mereka bisa menilai unsur delik sekaligus latar belakang sosial dan motif pelaku. Namun kenyataannya, banyak putusan masih bersifat formulaik dan kurang menggali karakteristik individual terdakwa. Ini memicu sentencing disparity atau putusan berbeda untuk kasus serupa karena belum adanya pedoman pemidanaan yang kuat dan metodologi modern dalam penjatuhan hukuman. Penahanan pra persidangan menjadi titik benturan paling nyata antara kedua teori. Teori klasik menekankan pembatasan ketat demi melindungi kebebasan individu, sedangkan teori positif memandang penahanan sebagai pengelolaan risiko. Praktiknya di Indonesia, keputusan penahanan sering tidak berbasis analisis risiko, sehingga banyak tersangka ditahan meskipun seharusnya dapat dibebaskan dengan jaminan. Ini bertentangan dengan asas proporsionalitas dan praduga tak bersalah. Pada tahap permasyarakatan, teori positif seharusnya mendominasi karena tujuannya rehabilitatif. Namun kondisi lapas yang penuh, terbatasnya fasilitas, dan minimnya program pembinaan membuat orientasi rehabilitasi sulit tercapai. Akibatnya, pemasyarakatan lebih berfungsi sebagai kontrol sosial daripada reintegrasi. Secara keseluruhan, integrasi teori klasik dan positif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih lemah. Perlindungan hak, kepastian hukum, efektivitas sosial, dan tujuan rehabilitatif belum berjalan beriringan. Karena itu, reformasi diperlukan dari penyidikan hingga pemasyarakatan agar kedua teori dapat saling melengkapi dan menghadirkan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan manusiawi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah relevansi teori aliran klasik dan aliran positif dalam menghadapi kejahatan perkembangan modern. Dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern, teori aliran klasik masih memiliki relevansi karena menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat kejahatan. Dalam konteks kejahatan cyber dan kejahatan transnasional, pandangan ini tetap digunakan karena pelaku umumnya melakukan tindak pidana melalui proses perencanaan yang matang, mempertimbangkan peluang, keuntungan, dan serta resiko hukum yang diterima. Oleh karena itu, prinsip aliran klasik seperti pertanggungjawaban individu,
Hukuman yang tegas serta kepastian hukum masih diperlukan sebagai dasar dalam menjerat pelaku kejahatan digital seperti carding, hacking, penipuan online, dan pencucian uang yang menggunakan sistem uang elektronik. Selain itu, konsep pencegahan dengan ancaman hukuman yang setimpal masih diyakini efektif bagi kelompok pelaku kejahatan modern yang rasional dan melakukan tindak pidana berdasarkan kalkulasi untung dan rugi. Meski begitu, aliran klasik memiliki keterbatasan karena cenderung mengabaikan faktor penyebab kejahatan yang lebih luas seperti lingkungan sosial, perubahan teknologi, struktur kejahatan berbasis jaringan global, dan kondisi psikologis pelaku. Sementara itu, aliran positif menjadi semakin penting karena perkembangan kejahatan di era digital tidak hanya muncul dari pilihan sadar pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti tuntutan ekonomi, kesempatan yang dibuka oleh kemajuan teknologi, pengaruh sosial, hingga pola hidup empiris dalam memahami kejahatan, sehingga mendorong aparat penegak hukum untuk menggunakan metode modern seperti digital forensics, profiling pelaku, analisis jaringan kriminal, big data policing, hingga studi perilaku online untuk membongkar kejahatan yang bersifat terstruktur dan lintas batas. Dalam kebijakan kriminal, positivisme juga mendorong upaya pencegahan yang lebih komprehensif, misalnya melalui peningkatan sistem keamanan cyber, edukasi masyarakat digital, peningkatan kapasitas intelijen, serta program sosial ekonomi untuk mengurangi faktor penyebab kriminalitas sejak dini. Dengan demikian, kedua aliran ini memiliki peran yang saling melengkapi. Aliran klasik tetap relevan sebagai dasar pemberian sanksi, legitimasi penegak hukum, dan keadilan retributif, sedangkan aliran positif diperlukan untuk memahami sifat kejahatan modern secara lebih mendalam dan menciptakan kebijakan kriminal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat. Kombinasi keduanya membuat sistem hukum ini lebih siap menghadapi kompleksitas kejahatan di era global digital dan cyber saat ini. Dalam kesimpulan ini, saya akan menyampaikan perbedaan aliran klasik dan aliran positif dalam hukum pidana serta penerapannya di Indonesia. Aliran klasik memandang manusia sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pemidanaan bertujuan memberikan balasan dan efek jera dengan hukuman yang pasti. Sedangkan aliran positif melihat kejahatan sebagai hasil faktor biologis, psikologis, dan sosial, sehingga pemidanaan harus berfokus pada rehabilitasi pelaku secara individual. Indonesia mengkombinasikan kedua aliran melalui sistem double track yang mempertahankan prinsip legalitas dan kepastian hukum dari aliran klasik, sambil mengadopsi rehabilitasi dan individualisasi pemidanaan dari aliran positif. Seperti terlihat dalam KUHP baru tahun 2023, program diversi untuk anak, dan rehabilitasi pecandu narkotika. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti overcrowding lapas, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan adaptasi terhadap kejahatan modern seperti kejahatan cyber yang memerlukan integrasi kedua teori secara komprehensif untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif. Sekian hasil deskripsi yang dibuat oleh kelompok kami. Apabila ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.